Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ahmaduhu wa askuruhu wa atubu ilaih wa astaghfiruhu wa kafa bihi waliyan hamidan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluhu fa sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Kakanwil Kementerian Agama, Pak Sarul Ridho beserta jajaran Kakandepak Kota Padang, dan yang kita hormati Kepala Sekolah MAN 2 Padang beserta seluruh Bapak Ibu guru, dan yang kami cintai para siswa siswi SMA MAN 2 Padang, dan hadirin yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu judul yang ini mungkin sengaja atau tidak, kadang-kadang kita otomatis melaksanakannya, yaitu berdalih. Berdalih kok artinya mengatakan sesuatu untuk alasan-alasan, mencari-cari alasan. Oleh karena itu pesan kami, jangan berdalih. Nah ya, jangan berdalih. Misalnya begini, kita sekolah terlambat, ditanya sama piket, "Bapak terlambat?" "Macet Pak." Kemudian ditanya lagi, "Di mana macet?" "Di Kampung Kelawi Pak." Kampung Ambo. Terus ditanya lagi, "DA macet?" "Adu oto tabrakan Pak." Ditanya balik ya, "Oto adu tabrakan?" Jawab pulau, "Ado Innova Pak." "Jawab apa Innova tabrakan?" "Jo truk Pak." Ditanya loleh, "Bilo tuh?" "Tadi pagi Pak." Ditanya jawab, ditanya dijawab. Padahal ketika ditanya begitu, datang gurunya, "Ang pendutoyo, ambul barusan kok dari Kampung Kelawi ndak doge macet doh. Ndak doge tabrakan kecelakaan." Nah, anak-anak sekalian, kadang-kadang itu dijadikan senjata membela diri supaya kita lepas dari sanksi atau teguran atau marah guru atau orang tua atau siapapun. Sehingga kita membuat pernyataan-pernyataan fujuraha, ya, perkataan-perkataan bohong yang membuat kita sesat, yang membuat hati kita bermaksiat dan membuat kita ternodai fitrah, jiwa dan seterusnya, yang kemudian kita menjadi gagal dalam kehidupan. Nah, coba anak-anak sekalian, ketika ditanya terlambat kenapa, maka katakanlah yang benar. "Yo maaf Pak, ambo tak kalau Pak. Tadi ambo indak capek menyiapkan diri untuk PK sekolah." Katakan. Jadi kalau misalnya kita lihat di dalam hadis Nabi, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon au liyasmut." Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, katakanlah yang benar atau diam. Katakanlah yang jujur. Mungkin Anda atau ibu-ibu tahu lagu Katakanlah Sejujurnya. Jangan ada dusta di antara kita. Nah,
Iya Pak Kamil. Itu judulnya bagus ya. Dan harus begitu. Jujur. Nah sekarang coba satu contoh tadi perilaku siswa Talambe ditanya B alasan padahal bohong. Kemudian piketnya mengatakan oke lah masuk. Kenapa? Karena kata guru piket ini Talambe adu alasan Pak. Jadi ndak ambu lagi sanksi loh Pak. Di satu sisi Ananda yang terlambat selame tidak diberi sanksi karena Ananda membuat alasan macet. Sehingga masuk akalnya guru piket, Ananda tidak diberi sanksi. Masuklah kalau ia macet. Memang selesai urusan di situ. Tapi Ananda telah menggoreskan kegagalan dalam hidup Ananda pada saat Ananda mengatakan macet itu adalah bohong. Apa gagalnya? Besok Ananda akan macet lagi. Kenapa? Akan terlambat lagi. Kenapa akan terlambat lagi? Kok terlambat? Ada dulu alasan cile Pak. Bila alasan. Jadi kita akan membiasakan kegiatan tidak baik terus menerus dan kemudian dijadikan dalih alasan yang kita buat sebagai dasar kenapa kita melakukan tindakan tersebut. Akhirnya menjadi perilaku pertama perilaku bohong yang ada pada anak tersebut dan yang kedua dia tetap akan tidak disiplin, dia tetap akan terlambat karena tidak ada hikmah ibroh dari perilaku yang dilakukan untuk kebaikan ke depan. Betul begitu Ananda? Jadi bagaimana kalau misalnya kita terlambat? Katakan saja. Diberi sanksi, ya kita terima karena kita salah. Sehingga besok kita nggak terlambat lagi. Lusa kita nggak terlambat lagi. Dan minggu depan seterusnya tidak terlambat lagi. Akhirnya kita disiplin. Akhirnya kita menjadi sukses. Karena kita tidak berdalih. Jadi anak-anak semua ada peristiwa perang Tabuk pada waktu di zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah. Rasulullah melakukan mobilisasi besar-besaran untuk pergi perang. Sehingga semua sahabat Nabi mempersiapkan diri. Menyiapkan makan, minum dan sebagainya untuk perang Tabuk. Ternyata ada 3 sahabat Nabi yang tidak ikut perang. 3 sahabat Nabi diantaranya Ka'ab bin Malik. Dia adalah as-sabiqun awalun yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Akhirnya ditanyalah oleh Rasulullah, kenapa kamu enggak ikut perang? Dikatakanlah jujur, begini begitu, begini begitu. Memang Rasulullah memberikan hukuman pada yang bersangkutan. Tapi ketiga sahabat Nabi tetap masuk surga. Tetap diampuni dan merupakan taubatnya. Ya, minta maafnya, mengakui kesalahannya sehingga dihapuskan kesalahan yang tadi dilakukan. Karena dia jujur dan dia bertaubat pada Allah. Nah, itu satu contoh dalam kehidupan kita. Baik kepada Allah, baik kepada sekolah, atau kepada atasan, atau pada suami dan istri, atau dengan kakak dan adik. Kalau kita sudah tidak jujur berkata, kita tidak jujur terhadap diri dan orang lain, apalagi kepada Allah, maka itu tanda malapetaka buat kita baik di dunia dan di akhirat. Dan kita tidak akan pernah sukses selamanya. Karena perbaikan diri itu diawali dengan kesadaran atas kesalahan, mengakui kekurangan dan keterbatasan. Akuilah. Jangan berdalih. Jangan cari-cari alasan. Kalau mau cari alasan, pasti akan keluar 1001 alasan. Dan akan bisa ditambah lagi sekian banyak lagi alasan. Tapi itu semuanya percuma.
Itu semuanya membuat kita rugi. Karena perubahan untuk menjadi lebih baik, perubahan untuk menjadi sukses, maka awalilah dengan mengakui kesalahan, mengakui kekurangan. Tapi kalau dia tidak mengakui kekurangan dan selalu mencari dalih dan alasan, maka pada saat yang sama pula dia tidak akan pernah sukses karena dia tidak akan pernah memperbaiki diri. Ada contoh di pegawai Pemprov, punya jabatan. Ada kesalahan ditemui oleh inspektorat. Saya panggil, Pak, ini ada temuan inspektorat, Bapak begini begitu kesalahannya. Oh enggak Pak, itu enggak betul. Dia berdalih sana sini. Oke, kalau gitu saya dengar alasan saudara, tapi saya tidak mau mendengar berikutnya ada lagi seperti ini. Pulang dia merasa menang. Kenapa? Ambo dutoi Pak Gubernur. Berikutnya ada lagi kasus yang sama pada orang tersebut. Kenapa? Karena merasa apa yang dilakukan itu benar padahal salah, dan dia tidak akui salah terhadap apa yang dilakukan, maka berikutnya tentu dia kerjakan lagi. Dapat teguran lagi. Akhirnya satu saat karena sudah berkali-kali, saya berikan sanksi non-job. Baru tak duduk hanya diam. Setelah itu dia tanya ke saya bilangin, saudara renungkan diri saudara apa yang saudara lakukan, dan kemudian nanti saudara datang ke tempat saya, sikan waktu kalau sudah saudara dapati renungan tersebut. Hati pula berapa bulan berikutnya, Pak, mohon maaf Pak, yo batu keja Pak, ambo kini menyadari bahwa itu adalah salah. Coba bayangkan, ala non-job baru mengakui. Tak rugi itu. Ala gagal atau mengetahui. Anak-anak gagal tidak bisa masuk perguruan tinggi negeri yang favorit. Gagal. Baru menyadari. Ditanya orang tua, ditanya guru. Yo Pak maaf, ambo yo maleh ndak belajar Pak. Abah aku dulu ketika ditanya, bawa terlambat pulang ke rumah belajar. Dari mana tadi? Belajar. Mangga di kamar belajar. Kato jawe anak. Padahal di kamar nyon menanga nyanyi musik. Padahal nyon terlambat pulang ke rumah main-main. Akhirnya pada satu saat terbuktilah kebohongan dia ternyata gagal. Menyasar atau enggak? Menyasar. Kenapa? Karena dia berdalih terhadap sesuatu apapun yang kemudian itu tidak benar dan dampaknya kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu, agama baik Al-Quran ataupun hadis menyuruh kita berkata jujur, berbuat benar, dan jangan ada yang bohong, jangan ada yang dusta, dan jangan berdalih-dalih. Akui saja benarnya, salahnya, insya Allah itu akan menjadi lebih baik ke depan. Jadi ada hadis Nabi dari Ali bin Abi Thalib, katakan yang benar walaupun akan membuat dirimu tidak nyaman. Ini dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib disebutkan. Katakan yang benar walaupun mungkin membuat kita tidak nyaman, tapi tidak nyaman cuma sebentar. Telambe kane berang cik saja cukup. Tapi berikutnya saya tidak berperilaku bohong, tidak dosa, dan berikutnya saya akan merubah menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau berbohong, maka akibatnya kita akan terus menerus melakukan tindakan-tindakan yang demikian. Jadi berdalih akan mengurangi kesuksesan kita. Berbohong akan membuat kita dosa. Maka itu akuilah sikap yang jujur. Karena berdalih akan membahayakan diri kita ke depan. Dan tidak akan ada perubahan dan perbaikan pada diri kita kalau selalu kita berdalih. Dengan berdalih, kita akan menutupi kesalahan dan kekurangan kita.
Tapi dengan tidak berdalih, kita akan mengambil pelajaran apa yang salah kita kerjakan. Mengambil hikmah dari kesalahan dan kegagalan tersebut, dan kemudian kita tidak akan mengulangi kembali. Kalau berdalih, maka tanpa ujung kita akan selalu berbuat salah. Karena kita punya senjata berbohong, padahal itu membuat kita semakin gagal dan rusak. Sehingga dengan kita mengakui apa adanya, akan muncul masukan orang kepada kita. Usulan, nasihat, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya orang yang berdalih itu tidak akan mungkin adu nasihat. Padahal kata Nabi, adinun nasihat. Nasihat harus kita terima. Nasihat harus kita ambil sebagai satu pelajaran atas kekurangan yang kita miliki. Dan perubahan tidak akan bisa dilakukan tanpa kita mengakui kesalahan kita. Perbaikan pun tidak akan bisa kalau kita tidak mengakui kenyataan. Maka akuilah kenyataan. Rasulullah pernah bersabda, berpegang teguhlah kamu dengan kejujuran. Pegang teguh dengan kejujuran. Karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menunjukkan kepada surga. Jika seorang berlaku jujur dan terus berlaku jujur, maka Allah akan mencatatnya sebagai orang yang sangat dipercaya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Insya Allah kita orang-orang yang jujur, dan insya Allah kunci sukses dengan mengakui kekurangan kelemahan kita, tidak perlu berdalih-dalih, katakan yang sebenarnya, insya Allah Allah akan selamatkan kita dari kegagalan dan juga dari neraka. Amin ya robbal alamin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah dari kami. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.